Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar RMFC. Satu legiun asing RMFC yang memastikan menjadi tambahan dari bagian tim RMFC pada kompetisi musim depan bertambah. Setelah Lucas Frigeri dan Pablo Oliveira yang diperpanjang kontraknya, kemudian kemarin ada Teles Lira yang mengeklaim diperpanjang kontraknya oleh manajemen. Dia akan masuk skuad Singoedan untuk kompetisi musim 2025-2026 bersama skuad RMFC. Saya bertahan bersama tim RMFC untuk kompetisi mendatang. Menurutnya, komunikasi dengan manajemen klub sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dirinya tidak kesulitan untuk mencapai kesepakatan untuk menjadi bagian dari skuad Singoedan pada musim depan. Itu karena mantan pemain PSS Sleman itu menjelaskan dirinya dan keluarganya merasa sangat nyaman ketika berada di Malang. Apalagi skuad Singoedan mempunyai kekeluargaan yang bagus dan kuat. Antar elemen tim saling support. Saya senang untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan saya untuk membela skuad RMFC, dan saya yakin musim depan akan lebih baik, kata sang pemain asing Arema tersebut. Dia menyadari ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, tapi dia merasa bangga sudah berjuang dengan rekan-rekannya dalam 34 laga BRI Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 kemarin. Pada musim dengan meraih trofi di Piala Presiden pada 2024 lalu, mencatatkan beberapa rekor baru. Akhirnya menutup kompetisi di peringkat lebih baik dibandingkan musim lalu. Setelah laga terakhir kemarin, Teles Lira akan berlibur dulu bersama keluarganya, yaitu melakukan refreshing sebelum musim baru datang. Saya akan kembali ke Brazil bersama keluarga setelah ini. Kemudian RMFC kini finish di urutan ke-10 klasemen akhir BRI Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Tim berjuluk Singoedan tersebut gagal memenuhi target yang dicanangkan pada awal musim, yaitu masuk 5 besar atau papan atas klasemen sementara. Namun ada satu gelar individual yang didapatkan oleh sang pemain RMFC, yaitu Arhan Fikri, yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pada musim ini. Sayangnya, gelar itu diumumkan setelah laga terakhir RMFC buruk, yaitu setelah RMFC dipermalukan Semen Padang 2 gol tanpa balas di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada akhir Liga 1 2024-2025 kemarin. Saya sangat bersyukur mendapatkan gelar ini. Ini juga berkat teman-teman, manajemen dan pelatih juga, termasuk pemain yang senior yang sudah membantu saya di lapangan. Tetapi sangat disayangkan, pertandingan terakhir ini kami mengalami kekalahan. Laga home sebenarnya butuh menang juga. Sang pemain mengaku sudah mengetahui akan menjadi pemain terbaik sehari sebelum pertandingan terakhir Liga 1 saat RMFC akan menjamu Semen Padang di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang itu. Sebenarnya dia ingin menutup musim ini dengan sebuah kemenangan, ataupun ingin membawa skuad RMFC berada di 5 besar papan atas. Itu merupakan hasil yang sangat kami inginkan dan semua yang kami harapkan, sehingga dia mempunyai momen yang pas untuk merayakan gelar yang didapat tersebut. Tetapi sangat disayangkan, keinginan itu tak bisa terwujud. Alhasil, Arhan Fikri harus mengakhiri musim ini dengan situasi ruang ganti yang dingin. Situasi tersebut membuatnya tidak puas karena kekalahan Arema FC melawan Semen Padang
yaitu 2 gol tanpa balas. Dia harus merasa ada yang diperbaiki, yaitu memperbaiki performanya pada musim depan dan membuktikan bahwa Arema FC bisa berada di papan atas klasemen sementara dan juga mempunyai kontribusi besar untuk skuad Arema FC. Saat ini Arkan Fikri masih terikat kontrak dengan tim Singoedan sampai 2027 mendatang. Jadi penghargaan ini tidak membuat saya puas sampai di sini. Kedepannya saya harus lebih latihan. Apa yang menjadi kekurangan saya akan saya perbagusi dan akan saya latih lagi. Wajar saja jika Arkan Fikri mendapatkan gelar pemain muda terbaik Liga 1 musim ini. Itu karena performanya mengalami peningkatan pesat. Dia turun dalam 29 pertandingan dan hanya sekali dia jadi pengganti. Selebihnya dia bermain sejak menit awal. Dalam 28 pertandingan, dia juga berhasil mencetak 2 gol dan 5 assist. Padahal pada musim lalu, dia masih sering menjadi pemain pengganti dan tidak ada gol yang disumbangkan untuk skuad Arema FC. Meningkatnya kesempatan bermain yang didapat oleh Arkan Fikri itu juga tak lepas dari perubahan posisi yang didapatkannya. Sedangkan pada putaran pertama, dia bermain sebagai gelandang box to box. Namun pada putaran kedua, itu saat pergantian pelatih, dia sering menjadi gelandang serang. Playmaker Arema FC yaitu William Marcelio yang tidak lagi dapat kepercayaan setelah mengalami konflik internal dengan manajemen dan pelatih Arema FC tersebut. Meningkatnya performa Arkan Fikri sudah terlihat sejak pramusim, di mana dia juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Presiden pada 2024 lalu saat Arema FC menjuarai Piala Presiden. Arkan Fikri berhasil mengawinkan penghargaan tersebut. Ini juga akan menjadi keberhasilan besar bagi Arema FC dalam hal mengorbitkan pemain muda terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa pemain muda yang disiapkan menjadi tulang punggung tim Arema FC pada musim depan. Selain Arkan Fikri, ada Ahmad Maulana, Salim Tuharea, Bayu Setiawan, dan lainnya. Mereka juga dapat banyak kesempatan bermain pada musim ini. Kemudian manajemen Arema FC saat ini kurang puas dengan pencapaian Arema FC pada musim ini karena target masuk 5 besar tidak terpenuhi. Hal ini berarti saat ini Arema FC belum merilis apakah pelatih kepala Arema FC yaitu Zi Gomez akan dipertahankan oleh manajemen atau tidak pada musim depan. Yang pasti kontrak pelatih asal Portugal ini sudah berakhir bersamaan dengan rampungnya BRI Liga 1 2024-2025 kemarin. Sementara itu sang pelatih mengaku jika dalam waktu dekat akan pulang ke negaranya. Oke, sekian dari berita dapat Mimin sampaikan. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai kontrak yang diperpanjang oleh manajemen? Kira-kira siapa pemain asing lainnya yang akan kembali diperpanjang kontraknya untuk musim depan bersama skuad Arema FC? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tonton terus video ini hingga selesai agar tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate saat kami melakukan upload video. Sekian, terima kasih. See you next time on the next video terbaru.